cintanya oleh Amar lewat selembar surat pernyataan yang menyakitkan. Pemirsa Silet RCTI, jagat dunia maya selalu menghadirkan berbagai peristiwa para selebriti yang tak pernah luput dari sorotan. Mulai dari kisah cinta penuh drama yang kandas hingga pengalaman umroh di Tanah Suci, meski Timur Tengah dilanda konflik. Maka inilah deretan berita viral di jagat maya yang menjadi perbincangan publik, versi Silet. Kisah cinta bak sinetron yang selama ini dipertontonkan oleh Amar Zoni dan Dr. Camelia akhirnya berakhir dengan kandas. Ya, kini sang dokter harus menelan pil pahit setelah secara resmi diputus cintanya oleh Amar lewat selembar surat pernyataan yang menyakitkan. Tak mau menyimpan kenangan, apalagi barang dari pria yang sudah memutuskannya, Camelia langsung bergerak cepat. Seluruh barang-barang milik Amar Zoni yang sebelumnya ada di rumahnya sudah ia singkirkan dan diberikan kepada Aditya Zoni. Amar yang putusin dan Bang Amar sudah kasih surat pernyataan ke aku kalau kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi kemarin 5 Maret, oke? Barang-barang Bang Amar sudah diambil sama Adit semalam. Aku sudah balikin semuanya, tidak ada yang tersisa satupun di rumah aku. Sebenarnya udah capek, nggak mau ngurusin kayak gini, capek banget. Karena saat itu Bang Amar nggak ada siapa-siapa yang ngurus, sampai pihak kepipin aja tuh aku yang ngurus. Tak hanya Dr. Camelia yang merasa jatuh harga dirinya karena diputus cintanya oleh Amar Zoni, Titi Haryanti yang selama ini menyebut dirinya sebagai ibu angkat Amar dan menjadi pendukung nomor 1 Amar pun ikut mundur teratur. Sosok yang dulu begitu memuja-muja hubungan Amar dan Camelia ini sekarang sudah tidak lagi menjadi ibu angkat mantan suami Iris Bella tersebut. Lantas apa yang membuat Titi Haryanti pada akhirnya mundur dan sudah tak lagi mendukung Amar? Aku mau ngasih tahu juga Bu Titi pun juga tidak jadi ibu angkatnya Bang Amar lagi karena Bang Amar sudah bikin surat pernyataan ke Ibu Titi kalau Bu Titi tolong jangan ngaku-ngaku sebagai ibu angkatnya. Allah tidak tidur. Apa yang menjadi keputusan semua ini adalah pasti yang terbaik buat Amar. Kabar selanjutnya hadir dari Natalie Holscher setelah menjadi sorotan publik karena berada di wilayah Timur Tengah untuk menjalani ibadah umroh bersama sang putra Azam di saat situasi geopolitik memanas, ia akhirnya resmi kembali ke tanah air. Perjalanan spiritual tersebut nyaris berubah menjadi situasi darurat karena adanya eskalasi konflik bersenjata di wilayah tersebut. Natalie Holscher mengungkapkan bahwa dirinya tidak mengetahui perkembangan terkini mengenai situasi perang saat berada di sana. Disebabkan karena dirinya lebih memprioritaskan ibadah dan jarang menggunakan perangkat komunikasi. Sebenarnya jujur nggak pegang handphone sama sekali, jadi nggak tahu sama sekali, jadi nggak kepikiran. Pas kepikiran itu pas kita udah jalan mau ke airport. Di balik ketidaktahuan Natalie, Sule sebagai ayah dari Azam menunjukkan reaksi yang sangat waspada. Mendengar kabar Timur Tengah yang kian membara, Sule segera menghubungi Natalie melalui pesan singkat untuk memastikan kondisi mereka. Kekhawatiran Sule sangat beralasan karena Azam sang putra berada di lokasi yang berdekatan dengan area konflik. Iya, sempat WA gitu. Aman-aman aja kan di sana gitu. Azamnya kira nanyanya aku gitu. Gua komunikasi sama Natalie, itu hubungan antara gua sama Natalie itu adalah anak. Nggak ada lagi Azam gimana, perkembangan Azam gimana. Berikutnya, di saat banyak pihak merasa was-was dengan kondisi Timur Tengah yang kian memanas, Hamis Daud justru memilih jalan yang berbeda. Pria yang baru saja resmi menyandang status duda ini nekat terbang ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah umroh.
Momen perjalanan spiritual itu terasa sangat spesial karena bertepatan dengan hari ulang tahunnya yang ke-46. Ibadah umroh yang dijalankan Hamis pada bulan suci Ramadan ini tentu bukan perkara mudah. Setidaknya itulah yang terlihat di akun sosial medianya, di mana Hamis terlihat berhasil melakukan tawaf di tengah kerumunan jamaah yang membludak. Bahkan, ia mendapatkan kesempatan langka untuk bisa mencium Ka'bah. Tidak hanya fokus pada ibadah ritual, Hamis Daud justru menyempatkan diri untuk menyalurkan hobinya. Ia terlihat mencoba untuk berkuda saat berada di Arab, menunjukkan sisi maskulinnya yang tetap melekat meski sedang menjalani proses penyembuhan batin. Ya, itu passion saya juga. Pasti ketemu hal yang baru, pasti belajar tentang sesuatu yang baru. Pemirsa, setelah melewati drama hukum yang penuh lika-liku dan aksi saling lapor, Dr. Richard Lee akhirnya resmi ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka atas laporan Doktif. Lantas apa yang membuat Doktif justru merasa masih ada yang janggal meski sang seteru kini sudah berada di balik jeruji besi? Sementara itu di lain kisah seperti apa secara eksklusif potret kesibukan Ivan Gunawan di tengah bulan suci Ramadan. Benarkah ia sampai mengalami penurunan berat badan hingga 40 kg? Lalu bagaimana curahan hati Ivan Gunawan soal santri-santrinya yang semakin kreatif? Salah satunya dengan membuat kue kering untuk Lebaran. Jangan kemana-mana pemirsa, saksikan berita selengkapnya hanya di Silet sesaat lagi. Ya, alhamdulillah masjid udah jadi. Dok, sedikit aja dok. Gimana nih, udah diborgol dok? Masukkan dia ke dalam tahanan. Pemirsa Silet RCTI, perseteruan panas antara Samira Farahnas alias Dokter Detektif atau Doktif dengan dokter kecantikan Richard Lee memasuki babak baru. Setelah ditetapkan sebagai tersangka sejak Desember 2025 atas laporan Doktif, Richard Lee akhirnya resmi ditahan oleh penyidik Polda Metro Jaya Jumat kemarin. Penahanan ini dilakukan karena sikap tersangka yang dinilai kurang kooperatif, sering mangkir dari pemeriksaan dan wajib lapor. Dan saat dikonfirmasi terkait penahanannya, Richard Lee justru memilih diam 1000 bahasa. Jika menelisik ke belakang, kasus ini bermula dari laporan Doktif pada 2 Desember 2024 terkait dugaan pelanggaran.